Perjuangan, Mas Putra Nababan. Apakah sudah bisa mendengar suara saya, Mas Putra? Ya. Selamat siang. Apa kabar Selamat Mas? siang. Sehat? Baik, sehat. Baik, ini sudah sempat ke rumah sakit atau ke rumah duka mungkin, Mas? Saya nanti ke Kalibata karena beliau saatnya almarhum sedang dimandikan. Betul. Dan akan dibawa ke kantor Kemenpan. Setelah itu akan dibawa ke Kalibata. Oke, baik. Saat ini dari kader PDIP ini bagaimana ketika menerima pertama kali kabar meninggalnya almarhum? Ya, ini satu kejutan ya, satu shock buat kita semuanya. Saya tadi mendengarkannya saat mendapatkan informasi 15 menit setelah beliau berpulang ya. Jadi ini cukup menjadi kabar yang shock buat kita dan bahkan semua kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia yang saya juga kebetulan ada di WA grupnya ya, kaget sekali dengan berpulangnya beliau. Meskipun memang kami mendapat informasi bahwa beberapa hari terakhir ini beliau sempat kritis ya di rumah sakit. Itu tadi informasi yang juga sempat kami dapatkan bahwa memang benar nggak sih Mas kalau di hari sebelumnya atau tepatnya Kamis kemarin memang almarhum sempat diinformasikan kritis selama 2 kali? Saya mendapatkan informasi kritis itu memang seminggu yang lalu ya. Ya Pak, seminggu yang lalu sudah sempat kritis, kemudian recover lagi. Tapi yang kritis kembali itu saya nggak mendapatkan informasi itu. Jadi mungkin saya miss gitu untuk mendapatkan info itu. Oke. Kemudian ketika proses perawatan selama 2 minggu lebih sempat menjenguk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo atau tidak, karena memang kan memang tidak diizinkan untuk menjenguk ya. Mungkin karena juga suasana pandemi seperti ini dan juga almarhum ada di ICU, jadi memang harus betul-betul steril ya. Tidak boleh ada orang yang tidak steril yang masuk ataupun langsung bertemu atau di rumah sakit. Dan tentunya merasa sangat kehilangan ya Mas Putra. Sosok seperti apa sih Pak Cahyo ini? Saya terakhir ketemu Pak Cahyo itu di airport tanggal 27 Mei, beliau mau ke Indonesia Timur, saya mau ke Surabaya. Dan saya begitu melihat beliau kebetulan lagi menunggu pesawatnya, lagi ngopi, saya langsung belok kiri, langsung menyapa beliau dari belakang ya, sambil setengah memegang pundak beliau karena saya sudah lama sekali kenal sama beliau. Sejak belum menjadi sekjen gitu tahun 1999, saya masih jadi wartawan gitu ya. Dan beliau adalah mungkin tidak banyak narasumber yang saya panggilnya Pak gitu ya. Saya lupa kenapa saya konsisten selalu panggil beliau Pak gitu. Nggak pernah panggil Mas, terus nggak pernah panggil yang lain. Jadi kita ngobrol dan beliau masih kasih masukan karena kan beliau senior sekali di parlemen ya. Betul. Dan juga sudah 2 periode jadi menteri ya. Beliau banyak kasih masukan dan tentunya justru concern menanyakan sama saya di Komisi Pendidikan seperti apa dan lain sebagainya gitu. Terus kita juga sempat membicarakan tentang program-program di Kemenpar juga Kemenpan ya, dan juga di Komisi 10 terkait juga dengan sumber daya manusia. Jadi sempat 15 menit lah ngobrol kita cerita dan setelah itu saya harus berangkat duluan. Beliau adalah sosok yang sangat ngemong ya, mumpuni ya. Jadi orangnya juga cukup well rounded kalau memberikan informasi, cukup lengkap dengan backgroundnya dan beliau selalu rajin menyusulkan background tambahannya ke kita. Baik waktu saya jadi wartawan maupun menjadi anggota DPR. Jadi kalau habis ketemu beliau nanti tuh di WA tuh beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian dengan informasi-informasi tambahan, apakah itu dasar hukumnya, skemanya dan lain sebagainya. Itu sejak dulu beliau itu lakukan selalu kayak gitu. Selama mengenal beliau berarti sudah cukup lama ya Mas Putra. Lama. Baik, sosok seperti apa kesannya yang didapatkan dari almarhum Bapak Cahyokumolo? Pak Cahyo adalah orang yang rendah hati. Dan beliau adalah sosok yang tidak segan kalau dimintain tolong oleh siapapun gitu ya. Beliau mau berbagi ya dan sangat perhatian. Saya waktu masih menjadi pertama kali jadi kader, masuk ke ajang kampanye, perhatian beliau sama saya cukup besar ya, bukan hanya membantu memberikan masukan bagaimana menang di daerah pemilihan, tapi juga bagaimana nanti berperilaku ataupun bersikap sebagai calon anggota DPR dan lain-lain. Jadi betul-betul membimbing dan bisa santai juga. Kalau ketawa juga lucu juga sih Pak Cahyo, lucu juga, suka guyonan gitu ya. Saya juga kadang-kadang waktu-waktu senggang gitu suka ngobrol sama beliau, ngopi, ngeteh gitu ya. Suka juga cerita-cerita yang bisa bikin
beliau tuh ketawanya juga kan wajahnya serius gitu ya kadang-kadang. Tapi kalau udah ketawa tuh bikin kita juga suka ikut ketawa kebahak-bahak juga sama dia. Meskipun beliau bisa ngontrol ketawanya ya, kalau kita kan enggak ya. Jadi Katanya ya, suka sekali kehilangan. kulineran juga dan ngajak makan. Benar nggak sih Mas Putra? Iya, makanan yang itu, makanan yang enak-enak terutama tuh tanda petik ya. Itu kan ya yang harus Iya. yang banyak Ya, dilarang dokter kalau harus udah dihindari ya. udah banyak pantangan. Iya. Iya. Itu sangat itu ya, kulineran ya sangat. Cuman memang saya lebih suka diskusi sama beliau, ngobrol santai, ya kan? Daripada keliling, dan itu saya lakukan memang sejak wartawan dulu ya. Iya. Gitu. Nilai-nilai apa yang mungkin masih diingat sampai saat ini, pesan-pesan yang disampaikan oleh almarhum Mas Putra? Iya, beliau terakhir menyampaikan kepada sebentar ya, kepada saya untuk tetap. Nah, ini WA beliau terakhir. Iya. Selamat tugas, tetap sehat, semangat, optimis selalu. Itu WA-nya Mas Cahyo, Pak Cahyo ke saya tanggal 27 Mei. Ya, jadi ya itu tadi, beliau adalah sosok senior yang memang ingin juniornya sukses. Dan kita juga di dalam berargumentasi, di dalam kita mempertahankan sikap teguh dalam sikap kita, Pak Cahyo ingin punya kita dasar argumentasinya juga kuat. Beliau tidak mengajarkan langsung, tapi beliau menyediakan datanya ke kita, menyediakan ininya ke kita. Jadi itu kan mungkin kalau orang Jawa nggak mau ngomong direct kali ya, tapi dia ingin kita tidak asal omdo gitu ya, omong doang di dalam kita mengajukan argumentasi kita ataupun berpendapat. Itu akan saya ingat selalu. Bahkan kalau dulu waktu saya di kantor, zamannya kita belum ada WA segala macam, dia tuh bisa kirim dokumennya dalam bentuk kertas yang besar, dalam bentuk flow chart dan lain sebagainya, skema. Itu khas beliau sekali. Beliau bisa mengirimkan flow chart gitu, flow chart dari satu kebijakan dan lain sebagainya ke kita untuk kita pelajarin, dan termasuk dasar-dasar hukumnya apa aja. Dan tentunya ini tidak hanya mengajarkan, tapi juga mencontohkan melalui kepemimpinan yang almarhum lakukan ya, Mas Putra ya? Betul. Dan ternyata kebiasaannya sama. Waktu jadi Mendagri sama Menpan juga sama. Saya sampai bilang, waduh Pak Cahyo belum berubah nih, Pak Cahyo nih. Konsisten ya? Apa ini? Iya. Dan selalu kita senang lah sebagai junior lah. Artinya selalu well informed sama beliau, sama almarhum. Baik, Mas Putra, terakhir apakah sudah mendapat info jam berapa pemakaman ini akan dilaksanakan? Saat ini saya tadi mendapat informasi kan mungkin sudah selesai dimandikan. Almarhum akan dibawa ke kantor Kemenpan ya, Pan RB, dan setelah itu akan dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemungkinan saya mendapat informasi di Taman Makam Pahlawan Kalibata jam 4 sore atau 4.30. Oke, gitu. Baik. Terima kasih banyak Mas Putra Nababan sudah bergabung bersama Breaking News Liputan 6. Kami terima kasih juga sudah memberitakan. Turut berduka sedalam-dalamnya. Terima kasih Mas Putra. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.